Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi mandiri, kita bertemu lagi di mata kuliah metode perancangan program di pertemuan ke-10 bersama saya Nisa Almira Mayanti. Nah, materi ke-10 kali ini kita akan membahas tentang perancangan program untuk masalah bisnis. Pokok pembahasannya apa? Pertama, kita akan belajar tentang teknik perancangan program berorientasi bisnis. Nah, ada apa aja? Yang pertama ada teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file. Lalu ada teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Nah, nanti juga kita lihat contoh kasus dan contoh penggunaan teknik perancangan file dan program. Nah, di sini ada teknik perancangan program berorientasi bisnis. Berikut ini akan menjelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman struktur untuk mendukung proses pembangunan atau pengembangan sistem. Nah, teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file, lalu teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Yang pertama, kita bahas tentang teknik perancangan file atau database. Nah, adapun mengenai langkah-langkah di dalam perancangan file tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang nanti akan digunakan di dalam suatu program. Nah, di dalam suatu program kan banyak data nih. Nah, kira-kira kebutuhan filenya apa saja? Nah, kita tentukan nih. Nah, banyaknya file yang dibutuhkan oleh sistem diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Dari hasil normalisasi terbentuk tabel-tabel atau file-file yang akan dijelaskan di dalam spesifikasi file. Lalu yang kedua, kita menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Nah, parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file. Nah, sekilas analisa program penggajian. Nah, ini misalnya di perusahaan. Suatu perusahaan mempunyai karyawan dan harus menghitung gaji karyawan. Nah, program penggajian adalah sebuah aplikasi yang melakukan proses penghitungan gaji pegawai dengan dasar input absen dan proses yang dilakukan secara batch atau tunda satu kali dalam satu bulan. Nah, apa saja sih yang di-input dalam program penggajian tersebut? Yang pertama adalah data absen harian karyawannya atau pegawai. Lalu prosesnya apa? Prosesnya itu penghitungan gaji, yang parameternya adalah pertama, tunjangan pegawai, itu dilihat dari status pegawai. Lalu ada gaji pokok yang dilihat dari golongan pegawai. Lalu ada lembur yang dilihat dari kehadiran pegawai. Dan ada potongan. Nah, jika pegawai mempunyai potongan yang dibebankan pada gaji. Lalu yang terakhir adalah output atau hasil dari program tersebut, yaitu laporan gaji bulanan dan slip gaji pegawai. Nah, ini adalah contoh tabel pegawai. Nah, kira-kira di dalam suatu program penggajian ini, data pegawai apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama ada nomor induk pegawai atau akronimnya NIP. Nah, tipenya adalah teks dengan panjang 6 dan keterangannya PK atau primary key. Nah, primary key ini berarti datanya tidak boleh berulang. Jadi, nomor induk pegawai ini bersifat unik. Satu orang pegawai dengan pegawai yang lain tidak akan mendapatkan nomor induk yang sama. Lalu yang kedua ada nama pegawai atau akronimnya NAPEG. Nah, tipenya teks, panjangnya 25. Yang ketiga adalah alamat pegawai, yaitu ALMP, nah tipenya teks dan panjangnya 50. Dan seterusnya, misalnya jenis kelamin, terus email, nomor handphone. Nah, itu adalah kita masukkan di tabel pegawai ini data-data yang dibutuhkan untuk biodata si pegawai tersebut. Nah, jika dijumlahkan, misalnya panjang record pegawai itu 180 gitu ya. Misalnya seperti ini. Next. Nah, dari yang tadi kita ke parameter file. Nah, kira-kira apa aja? Yang pertama ada nama file, lalu ada akronim file, ada kode, tipe, panjang decode, organisasi file, akses file, media file, field key, dan software. Nah, yang pertama kita parameter file. Yang pertama ada nama file. Nah, nama file ini nama yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang digunakan ditulis di dalam source program. Contohnya itu file underscore pegawai, file underscore lembur, dan sebagainya.
Lalu ada akronim file, ini adalah nama yang dibuat untuk menunjukkan file yang disimpan dalam tabel atau database. Nah, dituliskan dengan extensionnya, misalnya pegawai.mdb, lembur.tbf, absensi.myd, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kode file. Nah, kode file ini adalah nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau normalisasi. Contohnya apa? Contohnya itu tabel pegawai, tabel lembur, tabel absensi, dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe file. Nah, tipe dari tabel yang digunakan dalam program, contohnya adalah file master, ada file transaksi, ada file laporan, ada history, backup, file kerja, file library, dan lain sebagainya. Lalu ada panjang record atau record size. Yang pertama adalah jumlah karakter yang digunakan dalam satu record. Contohnya misalnya 180 karakter. Nah, yang selanjutnya ada organisasi file atau organisasi yang digunakan pada saat menyimpan data ke dalam tabel. Contohnya indeks sekuensial. Lalu selanjutnya ada akses file. Nah, cara mengakses data yang disimpan pada tabel, contohnya misalnya random seperti itu. Selanjutnya ada media file. Nah, media file ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan file atau tabel. Contohnya apa? Contohnya hard disk, flash disk, gitu ya, dan sebagainya, SSD. Lalu ada field key. Nah, field key ini adalah kunci yang dipakai dalam program pada saat program mengakses database. Contohnya apa? Contohnya nomor induk pegawai tadi yang tidak boleh sama antara pegawai. Lalu ada software. Nah, software ini yang digunakan untuk membuat tabel. Misalnya ada apa? Microsoft Access 2007, MySQL, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita bahas tentang teknik perancangan program masalah bisnis. Nah, kita pertama menentukan dulu banyaknya jumlah kebutuhan program yang akan dibuat. Nah, jumlah program yang dibutuhkan oleh sistem dibuat dalam bentuk modul yang nantinya akan digambarkan dalam diagram HIPPO. Nah, diagram HIPPO dapat diketahui dengan jenis hierarki program. Program mana yang memanggil program lainnya dan kemana program akan kembali setelah selesai melakukan eksekusi. Nah, itu akan bisa dilihat di diagram HIPPO. Selanjutnya kita menentukan parameter dari program yang akan dibuat. Nah, parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai program. Nah, ada beberapa parameter yang meliputi dari perancangan program tersebut. Yang pertama adalah nama program. Nah, nama program ini nama yang dibuat untuk menunjukkan identitas program. Contohnya, tadi program hitung gaji, misalnya program keuangan, misalnya, dan sebagainya. Ada juga akronim program, nama yang dibuat untuk menyimpan shortcut program. Contohnya hitgaji.vbp. Lalu ada kode program, nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau HIPPO. Contohnya GJ01. Selanjutnya ada fungsi program. Nah, fungsi ini menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Contohnya program gaji. Nah, maka fungsi program dituliskan program untuk perhitungan gaji karyawan atau pegawai. Lalu ada juga bahasa pemrograman. Nah, menentukan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat pembuatan source program biasanya berhubungan dengan poin B. Nah, untuk menyatakan extension file. Nah, di sini adalah contohnya yaitu Visual Basic 6. Selanjutnya ada program flowchart. Nah, menggambarkan logika atau proses program dalam membentuk flowchart. Nextnya ada proses program, nah menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program termasuk penjelasan dari command button apabila dijelaskan. Selanjutnya ada proses program, menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program termasuk menjelaskan dari command button apabila dijalankan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh program bisnis pada sistem perpustakaan. Nah, di sini ada 7 tabel, bisa kita lihat. Ada 7 tabel dalam sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ada tabel anggota, lalu ada tabel buku, tabel user, tabel status, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan tabel detail peminjaman. Nah, ini adalah spesifikasi file atau database dari tabel anggota. Nah, kira-kira namanya apa? Kita tentukan sendiri nih. Tabel anggota namanya misalnya tabel anggota.
Akronim filenya apa? tbl_anggota. Nah, kalau akronim file biasanya nggak boleh pakai spasi, makanya pakai underscore. Lalu fungsi filenya apa? Fungsinya untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Tipe filenya apa? File master. Lalu organisasi filenya sequential, random, atau indeks sekuensial. Lalu akses filenya random. Media filenya hard disk. Lalu panjang recordnya kita tentukan nih berapa karakter. Kunci fieldnya 0. Lalu softwarenya misalnya MySQL. Nah, kita lihat di elemennya nih. Yang pertama di tabel anggota ini ada nomor anggota atau noang. Tipenya varchar, panjangnya 10, lalu dia primary key. Primary key itu tadi apa? Yaitu data yang tidak boleh berulang. Jadi satu anggota dengan anggota yang lain tidak akan mendapatkan nomor yang sama atau tidak boleh nomornya sama. Lalu next ada nama anggota, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Terus ke bawah. Nah, ini adalah akronimnya apa, tipenya apa, panjangnya bagaimana, dan keterangannya apa. Next, kita bahas tentang spesifikasi file atau database-nya. Nah, di sini ada spesifikasi tabel buku. Nama filenya tabel buku, akronimnya tbl_buku, fungsinya apa, tipe filenya apa. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tentukan elemen-elemennya. Kira-kira di tabel buku itu ada apa saja? Yang pertama ada kode buku, KD buku, tipenya varchar, panjangnya 7, dan dia primary key, dan sebagainya. Judul buku, pengarang, penerbit, lalu tahun terbit, kota, stok, tanggal entry, mungkin halamannya berapa, itu bisa dimasukkan juga ya ke tabel buku. Next, kita bahas tentang pengkodean. Nah, dari tadi kan mungkin bingung nih, apa yang disebut dengan primary key, atau dalam slide-nya adalah PK. Kita lihat nih contohnya ada nomor anggota. Nomor anggota ini, kode pertamanya yaitu berisi kode status, lalu yang selanjutnya adalah tanggal daftarnya kapan, lalu nomor urut anggota. Misalnya nih, kita mau daftar anggota perpustakaan tadi, nah statusnya misalnya, ini bebas ya, bisa ditentukan misalnya 1 gitu ya. Lalu tanggal daftarnya bulan ini, misalnya 1 November 2021. Nah, misalnya dari year dulu nih, dari tahun dulu 2021, berarti 121, monthnya apa? Bulan berapa? Bulan 11, berarti 11, day-nya 01, tanggalnya 01. Jadi 121 1101, lalu nomor urut anggota. Misalnya kita anggota ke-1, jadi 001. Nah, seperti itu ya contohnya. Next ke kode buku. Nah, di sini kode buku misalnya yang pertama adalah kode pengarang. Lalu yang baris kedua ketiganya adalah jenis bukunya. Lalu huruf awal buku, lalu nomor urut buku. Nah, ini adalah cara kita membuat primary key nih. Misalnya kalau kode buku, kode pengarangnya misalnya pengarangnya si A, kita tulis A. Lalu jenis bukunya misalnya novel. Kalau novel itu misalnya kita kasih kode 01. Nah, misalnya A01 gitu. Lalu huruf awal judul buku misalnya pelangi nih. Nah, P berarti di sini. Lalu nomor urut buku, misalnya ini buku pertama jadi 001. Nah, ini adalah nanti primary key yang kita buat untuk kode buku. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang HIPPO. Nah, HIPPO ini adalah kalau misalnya kita masuk ke suatu program, yang pertama kita bisa lihat adalah menu utamanya, halaman awalnya. Nah, di menu utama ada menu-menu lagi. Yang pertama ada data file, transaksi, laporan, percetakan, dan keluar. Kalau kita pilih data file, nanti ada menu lagi di bawahnya, submenu, yaitu data anggota, data buku, dan data user. Tapi jika kita milih menu transaksi, nanti ada lagi menu-menu selanjutnya, yaitu peminjaman dan pengembalian. Begitupun laporan. Kalau kita pilih menu laporan, kita bisa akses data anggota, data buku, dan sebagainya. Lalu kalau kita akses pencetakan, kita juga bisa cetak kartu, cetak laporan. Kalau misalnya kita keluar, berarti keluar dari sistem. Nah, catatan juga untuk login tidak perlu digambarkan di HIPPO. Kalau logout itu atau keluar bisa digambarkan, tapi kalau login kan karena sebelum menu utama ya. Jadi di sini nih biasanya kita login dulu baru bisa masuk ke menu utama. Nah, itu tidak perlu digambarkan di HIPPO.
Ya, next, berdasarkan hipo tadi, spesifikasi program diantaranya ada spesifikasi program menu utama, lalu spesifikasi program data anggota, data buku, data user. Nah, ini disesuaikan dengan hipo yang tadi, isi-isinya gitu ya. Nih, data file, data anggota, data buku, data user, di sini juga sama. Data buku, data user, dan sebagainya. Kita teruskan, kita buatkan spesifikasi programnya. Nah, contohnya apa nih? Di sini adalah contohnya yaitu yang menu peminjaman dari transaksi nih, ada menu peminjaman. Akronimnya apa? Lalu fungsinya untuk apa? Untuk melakukan peminjaman buku. Bahasa pemrograman yang dipakai untuk program ini apa? Di sini pakai Visual Basic. Lalu bentuk tampilannya seperti apa? Nah, nanti kita lihat tampilannya. Lalu untuk proses programnya gimana? Kita pilih. Pertama, kita harus klik tambah untuk meminjam buku dan nomor peminjaman muncul otomatis. Lalu isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Lalu jika peminjaman melebihi batas jumlah peminjaman, maka muncul pesan peminjaman lebih dari 2 buku. Lalu kita harus klik simpan untuk menyimpan data peminjaman. Lalu klik batal untuk pembatalan peminjaman. Klik cetak untuk mencetak bukti transaksi peminjaman. Lalu klik tutup untuk keluar dari menu transaksi peminjaman. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat flowchart. Di sini ada beberapa flowchart, ada flowchart login, menu utama, anggota, buku, user, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh flowchart-nya. Yang pertama, kita ini flowchart menu utama. Nah, yang pertama kita start dulu, atau misalnya kita start nih, lalu kita bisa pilih menu data file, data transaksi, laporan, pencetakan, atau keluar. Nah, ada 5 file nih di menu utama ini. Coba kita lihat di hiponya, benar nggak? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Data file, transaksi, laporan, pencetakan, keluar. Lihat. Data file, transaksi, laporan, pencetakan, keluar. Nah, ini adalah menu utamanya. Nah, kalau kita pilih menu data file, jika yes, kita pilih data file, maka akan muncul data anggota, pilihan data anggota, data buku, data user. Gitu. Kalau tidak, misalnya kita pilih menu transaksi, nah di transaksi akan muncul data peminjaman, data pengembalian. Kalau tidak lagi, misalnya ke laporan, akan muncul submenu lain seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita pilih data anggota, nanti ada submenu anggota misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih data buku, ada submenu buku kayak gitu, terus dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita milih yang laporan, misalnya kita bisa akses data anggota, data buku, laporan pinjaman, laporan pengembalian. Kalau tidak, misalnya kita pilih yang pencetakan, kita bisa cetak kartu atau cetak laporan. Nah, itu dia tadi adalah contoh untuk perancangan program masalah bisnis. Nah, tadi kan dicontohkan untuk program perpustakaan. Nah, kita lihat bahwa di suatu program perpustakaan kita harus mempunyai anggota, tabel anggota, tabel buku, tabel transaksi, dan sebagainya. Lalu di tabel anggota kita butuh apa aja? Butuh data anggotanya, nama anggotanya, lalu nomor telepon, lalu ada sistem penggajiannya kayak gimana. Nah, jadi untuk sebuah program itu harus kita rencanakan dulu atau kita rancangan dulu nih programnya agar bisa diterapkan pada saat kita membuat program langsung, kita sudah ada guide atau petunjuk bagaimana kita akan membuat suatu program tersebut. Jadi sebelum kita membuat program, yuk kita rancang dulu, kita perbagus dulu rancangannya, atau kita buat resep dulu nih, agar pada saat kita membuat program, kita bisa lebih efisien dan efektif. Oke, sekian pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini nggak ada tugas ya. Jadi, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.